Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila rahi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin. La ilaha abaina wa matina wa jaddatina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa sayyidina wa alimin. Sallallahu alaihi fi hadzal kitab nafa'allahu bi ulumi wa sahalallahu bi fahmi syai'il ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih ada lanjutan bab masalah azan. Masih ada beberapa hadis, kita lanjutkan dulu halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid darain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan indal azani, ketika azan, apa dia ucapkan? Marhaban bil qailin adlau marhaban bis salawat ahla. Ya, barang siapa mengucapkan ketika mendengar azan, dia ucapkan kalimat marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahla. Ini kalimatnya, marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahla. Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah. Kataballahu ta'ala, maka mencatat, menuliskan Allah ta'ala lahu, baginya, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyiatin. Wa maha, dan menghapus Allah ta'ala anhu, daripada orang itu, alfa sayyiatin, akan 1000 kejelekannya, keburukannya, dosanya dihapus oleh Allah ta'ala. 1000 kebaikan dicatat, dihapus 1000 kejelekannya. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Wa rafa', dan mengangkat Allah ta'ala lahu, baginya, alfa darajatin, 1000 derajat. 1000 derajat diangkat oleh Allah ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzana, barang siapa mendengar azan,
Walam yakul misla ma qala al-muazzinu. Walam yakul, dan tidak mengucap dia, tidak menyambut suara azan, misla ma qala al-muazzinu, sebagaimana mengucapnya muazzin. Dia diam aja, dengar suara azan enggak menjawab. Ya. Fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah. Maka bahwasanya orang itu ditolak, dicegah, dilarang minas sujudi, daripada sujud yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Idza sajadal muazzinun, apabila pada sujud orang-orang yang azan. Jadi hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya kita menyambut azan. Jangan kita diam saja. Jadi ketika ada dengar suara azan, sebagaimana kita tahu pada masing-masing, kita sambut dengan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut sebagaimana muadzin mengucapkan azan itu. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita bilang? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Nah, mata kita. Ya. Udah mulain belum? Ya, udah. Ya. Kadang-kadang juga lupa. Ngumpet-ngumpet ya. Malu kenapa? Ya nggak usah malu. Kalau dulu sebutnya sengir kuda apa itu? Ya. Supaya sehatlah kita. Dan sunnah Rasul kita mendapatkan apa kemarin tuh? Daripada itu, Rasul akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada yaumul qiyamah. Kalau kita pandai-pandai ketika mendengar azan mengucapkan tadi, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu ayunin nabika ya Rasulullah. Mata kita di itu. Yang pertama itu, Rasul akan memberi syafaat kepada kita dan akan menuntun kita nanti menuju surga. Ya, wa qa'iduhu ilal jannah. Wa ana qa'iduhu ilal jannah, dan aku akan menuntunnya nanti ke surga. Dan di sini barang siapa yang mendengar suara azan kemudian mengucapkan marhaban bil qailin adlam marhaban bis salawati wa ahla, kataballahu ta'ala lahu alfasana, Allah mencatat baginya 1000 kebajikan. Ya. Nilai positif. Wa maha anhu alfasai'a, dan Allah akan hapus daripadanya 1000 kejelekannya, dosanya. Wa rafa'a lahu arfa darajah, dan Allah angkat baginya 1000 derajat. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, barang siapa mendengar azan, walam yakul misla ma qala al muazzinu, dan dia tidak menjawab, tidak mengucapkan seperti apa yang dibacakan oleh si muazzin, fa innahu yumna'u minas sujud, maka dia nanti dilarang sujud, enggak boleh sujud yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kapan? Memang orang pada sujud. Idza sajadal muazzinun, apabila muazzin pada sujud. Ya, nanti muazzin itu pada sujud pada yaumul qiyamah.
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita yang menyambut azannya ikut sujud. Nah, maka barang siapa yang enggak mau menyambut azan berarti dia enggak mau sujud nanti bersama-sama muadzin kepada Allah pada hari kiamat. Apalagi sujudnya nanti di dalam surga. Sujudnya di dalam surga. Dan surga nanti sujud orang-orang yang beriman, yang amal soleh, yang husnul khotimah, para syuhada dan lain-lain sebagainya, para anbiya, para mursalin. Nanti di dalam surga pada sujud ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda liqa'i rabbi. Apabila berjumpa dengan Tuhannya, kapan? Di dalam surga nanti ketemu. Seperti lis-shaimi farhatani. Bagi yang puasa itu dua kebahagiaan. Ya, yang pertama indal iftar, ketika berbuka puasa. Yang kedua indal liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Itu orang puasa. Kapan? Di dalam surga nanti. Begitu sujud kepada Allah, nggak mau ngangkat-ngangkat kepala sampai 1000 tahun. 1000 tahun sujud. Ya. Saking nikmatnya memandang Allah. Tidak ada nikmat yang paling dirasakan oleh ahli surga, ya, ketimbang ketika berjumpa dengan Tuhannya. Makanan, pakaian dan itu itu biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, di situ nikmat yang luar biasa. Sampai sujud saking nikmatnya 1000 tahun. Ya. Itu nggak lapar, nggak makan. Di sana beda dengan di sini. Di sana apabila kita makan makanan surga, itu tidak bakalan lapar selama-lamanya. Ya, jadi ketika kita makan lagi itu bukan karena lapar, karena pengen tambah nikmat, pengen tambah nikmat terus, semakin tambah nikmat. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah 1000 tahun tuh sujudnya, maka Allah SWT perintahkan supaya angkat kepalamu. Angkat kepala. Suruh angkat kepalanya, jangan sujud lagi. Sebab apa? Di dalam surga itu bukan tempat sujud, bukan tempat ibadah. Cukup kamu sujud pada waktu hidup di dunia. Jadi sekarang cukup kamu nikmati semuanya tanpa sujud, sudah cukup. Ya cuman sujudnya udah 1000 tahun, ya subhanallah. Kini di sini kita sujud kayaknya mau buru-buru aja, ya. Padahal sujud paling nikmat. Ketika ibadah sujud itu paling nikmat, ibadah paling dekat hubungan kita dengan Allah ketika sujud. Ya kita tundukkan kepala kita, mahkota kita rendahkan di hadapan Allah. Yang kita buat bangga-banggakan, ya, pangkat kita dan sebagainya, tetapi kita rendahkan, kita letakkan dahi kita, jidat kita di bawah tapak kaki. Tapak kaki itu kan kita angkat tuh atau sujud, kita angkat lebih rendah, kita punya jidat paling bawah. Apa artinya? Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti para muadzin pada sujud juga nanti di sana. Ya, dan kita harus membiasakan, ya, membaca, menyambut, mengucap apa yang diucapkan oleh muadzin. Sambut, jangan diam aja. Andai kata kita sedang baca Quran pun stop, apalagi lagi ngobrol, lagi rapat, stop dulu, sambut dulu suara azan. Supaya apa? Sama-sama kita nanti mendapat syafaat Rasul, dan sama-sama kita nanti akan sujud bersama orang-orang yang sujud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi zillil arsh yauma la zilla illa zilluh. Salasatun, ada 3 kelompok, fi zillil arsh, berada di bawah naungan arsy. Di bawah naungan arsy. Kapan ada naungan arsy? Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Yaumul Qiyamah nanti. Ya, di padang mahsyar nanti. Tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tempat berteduh, tidak ada pohonan, tidak ada gubuk, tidak ada awning, tidak ada sama sekali. Ya, kecuali mentari. Mentari yang semakin mendekat hanya 1 mil nanti. Hanya 1 mil ketinggian matahari. Bagaimana panasnya, luar biasa. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Dekat banget. Maka pada saat itu, ya, 3 kelompok ini adalah yang akan mendapatkan naungan. Dalam satu hadis ada 7, tapi di sini sebut 3 aja. Ada 7 sabatun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Sini disebutkan 3, dalam hadis ini 3. Berarti yang 3 aja dulu. Mana yang 3 itu? Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil, ya, ketua yang adil, ya. Menjadi pemimpin yang adil, keuntungannya luar biasa. Mana pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memberikan hak orang-orang lain, rakyatnya, dan dia lakukan kewajibannya. Itu adil. Jadi dia memimpin sesuatu, apa tuh tugas dia di situ? Itu lakukan yang sebaik-baiknya. Jangan mencuri, jangan menzolimi hak rakyatnya. Harus dia lakukan menuju yang lebih baik. Ya. Tentunya di dalam memimpin untuk menertibkan, memperbaiki semuanya, kelancaran dan sebagainya demi kebaikan, maka diatur dengan peraturan. Ada sebut SOP dan sebagainya, ya, peraturan. Nah, bagaimana jalurnya kita melakukan sesuatu, kita memimpin masalah ini, masalah itu harus dengan adil. Apa adil? Artinya kita lakukan apa kewajiban kita dan kita tinggalkan apa yang menjadi dilarang di dalam hal itu. Adil, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad usain fi mahali. Itu adil. Secara umum, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya, nah ini yang punya dia, kasih dia. Ya, ini bukan punya kita, jangan kita ambil. Jadi kita ambil, kita makan, kita minum yang punya kita, yang udah benar-benar punya kita, hak kita. Kalau punya orang lain jangan kita simpan-simpan. Kita serahkan segala kepada yang punyanya. Ya, itu dalam keadaan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga bukan hanya makanan minuman, barang-barang apa saja ditertibkan rapi. Ya kan? Pakai peci, harusnya di mana pakai peci? Di mana pakai peci? Di kepala. Ada yang pakai peci di dengkul, ya. Ada yang pakai peci di dengkul ketika lagi selamatan, supaya dapat hitungan pecinya ada berapa nih palanya nih. Atur berkat, ya. Keadilan, mesti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Imam yang adil. Yang adil di sini yang dimaksudkan adalah menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam.
melaksanakan syariat Islam. Itu sebetulnya kalau yang adil di dalam hadis ini yang dimaksud. Nanti yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang mereka itu benar-benar melakukan keadilan sesuai dengan ajaran agama. Ya. Wa muazzinun hafizun. Dan yang kedua, muazzin yang hafiz. Yang hafiz ini yang memelihara akan azannya. Jadi dia senantiasa dijadwalkan azan tepat waktu. Nah, apalagi ada bertahun-tahun dia jadi muazzin, dijadwalkan, dia pelihara benar waktu dia azan. Sebelum waktunya sudah ada. Sebelum waktunya sudah ada. Dia pelihara benar ibadah azan ini. Dan diperbagus suaranya, diperindah, ya. Ini muazzin yang memelihara akan itu dan tidak mengharapkan materi duniawi. Hanya mengharapkan ini ridho Allah, apalagi pengen mendapatkan naungan dari Allah. Di saat tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali di antaranya yang akan mendapatkan imam yang adil dan muazzin yang hafiz. Muazzin yang hafiz, yang hafal, yang memelihara akan azannya, dia perbaiki tepat waktu, ya, dan dia baca doa-doa dan seterusnya. Ini diantaranya. Makanya beruntung bagi muazzin. Apalagi kalau nggak dijadwalkan bebas itu, udah siapa aja main duluan, yang udah ada duluan azan, Bismillah. Apalagi main datang duluan dah mau azan, nah itu bagus. Seperti di sini pada waktu subuh umpamanya, ya, itu harus setelah tarhim itu kan masuk waktu segera azan. Wa qari'ul Qur'an fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Dan yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah yaumul kiamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu arasnya, ya, yaitu qari'ul Qur'an, orang yang suka baca Quran, suka membaca Quran fi kulli lailatin, di tiap-tiap malam baca Quran dulu dia. Tiap malam mi'atai ayatin. Mi'atai ayatin. 200 ayat. Nah, 200 ayat. Ya, banyak juga nih. Ya tergantung ayatnya, ada yang pendek-pendek, ada yang kalau ayatnya panjang Baqarah ya jauh banget, ya 200 sudah. Nah, sampai 1 juz bisa, ya. Nah itu yang pertama yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Pertama imam adil, yang kedua muazzin yang hafiz, yang memelihara akan azannya, wa qari'ul Qur'an, dan yang ketiga yang suka baca Quran fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam mi'atai ayatin, 200 ayat. Nah, ini dijamin nih. Nah, makanya kalau kita yakin benar ini kita lakukan, pasti ya Allah akan memberikan naungan kita nanti pada yaumul kiamah, yaumul la ilaha illallah. Jadi yang pertama kita kalau jadi pemimpin harus adil, ya. Dan ada juga kalau yang 7 perkara, 7 golongan itu diantaranya wasabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang ibadah kepada Allah sejak muda, sejak kecil, udah biasa rajin ke masjid, rajin berjemaah. Ada di sini nih anak-anak kecil yang rajin dari kecil udah rajin ikut berjemaah dengan bapaknya, ya, rajin ibadah dari kecil, dari muda,
terus sampai tua kerajinannya berlanjut. Maka orang-orangnya begini nanti akan mendapatkan naungan. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan ada lagi laki-laki seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, tercantum ya, terkait di masjid. Itu diantaranya kalau yang 7 itu ya. Nah, dan kita tidak bahas itu dah. Nah sekarang mudah-mudahan nih kita di sini yang pada cinta masjid, yang rajin berjemaah, bukan hanya masjid sini aja, yang biasa di sana masjid sana terus, pokoknya qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya udah tergantung di masjid, udah dikaitkan dengan masjid, dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia udah datang lagi ke masjid, orang hatinya dicantum di situ udah, ingatnya masjid mulu mau berjamaah, khawatir nggak ada yang azan, khawatir nggak ada yang jadi imam, ya. Hatinya udah pon datang aja ke masjid. Itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kapan? Yaumul kiamah, nanti hari kiamat. Bab nanti setelah selesai kiamat, ya, bumi rata, ya, ditiup sakakala akan menjadi rata permukaan yang baru ini, ardun mubaddalah disebutnya. Pada saat itu maka menjadi rata permukaan yang baru. Kemudian ditiup sakakala, keluarlah dari lubang sakakala ruh-ruh yang bernyawa, ruh-ruh makhluk yang bernyawa, baik itu ruh manusia, hewan, jin, dari situ termasuk malaikat-malaikat. Malaikat aja ada rohnya. Malaikat mati, mati malaikat juga. Ketika yaumul kiamah, semuanya mati. Termasuk malaikat Israel, penjabut nyawa, mati juga. Maka pada saat itu nanti pada yaumul kiamah akan kumpul semuanya, maka ditiup sakakala oleh malaikat Israfil, maka ruh akan keluar dari lubang-lubang itu. Jadi lubangnya banyak tuh. Ya, masing-masing lubangnya. Ruh para rasul lubangnya ini, ruh para anbiya, para ulama, para solihin, syuhada, beda-beda lubangnya. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, itu masing-masing lubangnya. Lubang ruh nanti akan keluar, ruh dari situ menyamperin kepada jasadnya di mana dikubur. Nah, jadi ruh akan keluar nyamperin di mana jasadnya dikubur. Ada yang di Joglo, ada yang di Kedaung, ada yang mana, nanti akan nyamperin tuh jasadnya. Di mana jasadnya itu nanti disamperin sama dia, maka menjadi satu lagi. Betapa mudah. Bila Allah memang awalnya menciptakannya, maka yang kemudian membinasakannya, kemudian diciptakan lagi, itu Allah Maha Kuasa. Jadi yang sudah menjadi tanah, menjadi ini kan menyatu lagi, ya, jasad manusia itu. Kemudian ruh itu nyamper itu. Yang pertama yang bangkit dari kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Udah pertama bangkit ke kubur. Nah, pada bangkit kubur nanti akan mereka itu tergantung ketakwaannya. Mereka yang bertakwa berpakaian, tapi kalau mereka yang tidak bertakwa kepada Allah telanjang bulat. Ya, sebab begitu dia bangkit dari kubur langsung datang malaikat-malaikat bidadari yang memberikan pakaian kepada dia, berikan minuman kepada dia, makanan kepada dia. Siapa aja bangkit dari kubur langsung dikasih makan minum. Bagi orang bertakwa. Mana makan minum dari mana? Karena puasa. Waktu hidup di dunia itu puasa, rajin puasa, maka semakin lezat minumannya dan makanannya saat itu. Pakaian takwa, karena takwa. Walibasuhum at-taqwa. Pakaian mereka karena bertakwa kepada Allah. Maka begitu bangkit dari kubur langsung disiapkan pakaiannya, dipakaikan. Nah, tapi orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, kerjaannya berdosa terus,
nanti bangkit dari kubur telanjang bulat. Nauzubillah min dzalik. Maka begitu mereka itu telanjang bulat bangkit dari kuburnya, nggak punya amal soleh, mereka akan digiring menuju padang mahsyar. Apa yang menggiring mereka? Api. Api nanti akan menggiring, ngumpulkan mereka. Datang api, dia takut, lari terus. Ya, sampai terjungkel-jungkel dan jalannya sampai jalan dengan muka yang menjadi jalan. Karena saking capeknya, terus menuju tempat padang mahsyar. Ya, tapi mudah-mudahan kita semuanya ambil bagian supaya kita jangan sampai nanti telanjang bulat, jangan sampai kepanasan, supaya dapat naungan. Di antaranya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati kita cantum di masjid. Kapan waktu sholat, berangkat ke masjid berjemaah. Ya, mau jadi imam kayak kagak kayak datang, kita pengen berjemaah, pengen sholat di masjid. Masjid rumah kita yang abadi. Ya, masjid rumah kita yang abadi. Rumah tempat kita buang air, tempat kita mandi, tempat kita tidur. Bukan masjid. Masjid rumah kita yang abadi, yang akan menjadi kendaraan kita nanti yaumul kiamah. Ya, di atas siratal mustaqim akan menjadi kendaraan kita, nyemput kita masjid nanti. Di mana masjid tempat kita sholat berjemaah, kita tadarus, kita itikaf di situ. Ya, kita berdoa sama-sama di situ. Setiap waktu ingat masjid. Ingat masjid. Saudara sekalian rahimakumullah, beruntunglah rumah kita yang dekat dengan masjid. Mudah-mudahan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan pada yaumul kiamah nanti. Insyaallah selamat semuanya. Ya, dan itu pasti akan kita alami. Hadis ini menerangkan yang pasti akan kita alami. Ya, pasti kita alami, Pak. Jangan sampai nyesel nanti di saat tidak ada naungan. Pak Ustaz Nawawi udah ngasih tahu. Jangan sampai nyesel. Ini kewajiban saya menyampaikan hal ini. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Kenapa kita harus rajin ke masjid? Kenapa kita harus menjadi pemimpin yang adil? Kenapa kita harus ibadah dari muda? Kenapa kita harus menjauhi daripada maksiat, terutama perzinahan? Menjaga iman kita. Kenapa kita harus sedekah? Jangan sampai tahu tangan kiri kita apa yang diberikan oleh tangan kanan kita. Ya, itu diantaranya hal-hal. Dan kita cinta sesama kita, sama saudara, karena cinta kepada Allah. Ya. Ini hal-hal yang menyebabkan kita yang akan mendapatkan naungan nanti pada yaumul kiamah. Dan begitu juga yang rajin sholat malam, berdoa di tengah malam, dan dia ingat dengan segala dosa-dosanya, dia lupakan segala kebaikannya. Dosa yang dipikirin, semoga Allah ampuni segala dosa kita. Ingatin sekecil-kecilnya dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada orang, sampai air mata bertetesan. Sambil kita bayangkan juga wajah orang tua kita, semoga Allah ampuni dia di hadapan Allah. Semoga Allah selamatkan dia. Semoga Allah lindungi dia. Semoga Allah berikan tempat yang seindah-indahnya di sisimu ya Allah. Orang tua saya, dia udah gak bisa berbuat apa-apa, kembali ke hadapan ya Allah. Bayangin tuh wajah orang tua ketika malam. Kita sambil sujud, apalagi sambil sujud, air mata pasti berderai, Pak. Ya, sebab doa anak untuk orang tua ini yang akan mudah dikabul. Biasakan teteskan air mata di tengah malam, ketika kita salat tahajud, ketika kita berdoa, ketika kita istighfar. Dan kita minta kepada Allah istighfar buat kita dan orang tua kita, kedua-duanya, apalagi orang tua udah nggak ada. Apa yang bisa kita kirimin kepada dia? Waktu dia hidup kita bawain makanan, minuman, pakaian, mau lebaran segala macam. Ya, kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kalau udah kembali ke hadirat Allah, apa yang harus kita kirimin kepada dia kalau bukan doa? Cuma doa aja yang kita sampaikan. Dan doa kita harapkan supaya diterima oleh Allah, sampaikan kepadanya.
Ini, dan insyaallah doa anak-anak yang soleh pasti akan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling nikmat ketika kita dalam kubur kecuali doa anak yang disampaikan kepada kita. Maka jadilah kita anak-anak yang soleh supaya kita mempunyai anak turunan yang soleh. Soleh kita dulu, rajin mendoakan orang tua kita setiap ada sholat. Nanti Allah akan berikan kita anak cucu yang soleh, soleha. Ya, jadi ini diantaranya menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Jangan pada curang, jangan pada zolim kepada rakyatnya, jangan bohong. Sebelumnya pengen jadi pemimpin, minta dipilih dengan janji yang manis-manis segala macam. Setelah jadi pahit semuanya yang dirasakan sama kita. Ya, jangan sampai jadi pemimpin yang begitu. Ya, dengan sejujurnya semuanya. Ya, dan kalau kita pengen mendapatkan naungan juga, ya diantaranya dengan melalui azan yang ikhlas. Bukan karena honornya gede. Azan kalau sono dia datang, kalau sini kagak umpamanya, semua honornya gede di sana. Ya, nah ini nggak bakalan dapat naungan dari Allah, nggak dapat yang gitu. Yang dapat hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kayak dia azan demi ridho Allah. Ya. Dan baca Quran, anjurannya ini. Biasakan baca Quran. Quran dibaca, jangan cuma di itu aja. Apa nih, dibeli yang bagus tapi cuma buat lihat-lihatan aja. Ya, kita baca rutin, harus kita bisa ngatur waktu. Ya. Tugas-tugas waktu kita bagi waktu. Dalam 24 jam ini ada waktu yang untuk membaca Al-Quran. Sisihkan waktu, bisa. Jangan HP mulu. Ya udah nggak apa-apa, baca Qurannya di HP juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi bukan karena melihat hal yang nggak penting. Kita lihat pada yang penting-penting semuanya. Boleh kita gunakan HP, tetapi yang baik-baik. Nah ini Bapak-bapak dan sekalian rahimakumullah, hal-hal yang menguntungkan kepada kita usahakan masa hidup kita. Apalagi masa akhir zaman sekarang kita ini. Ya, banyak sekali hal-hal yang menyesatkan kita. Ya, yang membuat kabur pikiran kita, yang membuat bimbang iman kita, yang membuat kacau ya pemikiran kita dan sebagainya. Apalagi dengan adanya medsos sekarang ini, ya kan, media sosial itu bebas benar masuknya tanpa batas, apa aja berita, yang baik, yang nggak baik, yang kotor, yang bersih, yang putih, yang hitam, yang merah, semuanya ada di situ. Tinggal kita bisa pilih-pilih, melihatnya, ya, membacanya, memperhatikannya. Sebab di medsos ini apa aja masuk di situ, dan kita juga bisa memasukkan hal-hal yang baik. Seperti saat ini kita ada pengajian dan sebagainya, bisa kita masukkan itu demi untuk ibadah kita. Mereka yang nggak bisa datang di sini mungkin bisa melihat dari ya manfaatnya medsos ini. Mudah-mudahan semuanya niat kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, jadi pesan saya, biasakan baca Quran. Ya, bagi waktu. Kalau bisa paling tidak tuh ya 1 hari 1 juz. Sebulan hatam. Gitu. 1 juz paling setengah jam. Yang lambat 1 jam dah. Nah, kita baca 2 kali beberapa kali. Ya, kalau kita rajin 3 juz. Ada waktu rajin 3 juz. Habis subuh 1 juz. Ya. Habis asar 1 juz. Ya, habis maghrib sebelum tidur 1 juz. Ya. Itu sebelum tidur 1 juz, kemudian bangun tidur subuh 1 juz. Daripada pagi kita pada tidur, pada ngantuk. Kalau pagi itu banyak itu, apalagi dalam keadaan ini.
Makruh, nggak boleh kita tidur pagi. Salat subuh benar, salat subuh, tapi salat itu bukannya wiridan, bukan apa, tidur ya. Nah, itu sangat nggak baik, kesehatan juga nggak bagus. Apalagi ada yurisul faqr, itu mewaris kepada fakir. Hidup ini banyak kebutuhan, kurang memenuhinya. Ya, jadi biasakan tidur pagi, biasakan. Boleh tidur tapi satu juz dulu. Nah, satu juz atau talim sampai isyraq, sampai waktu isyraq, terbit matahari. Kita sholat 2 rakaat. Dan mudah-mudahan sekalian rahimakumullah bisa kita lakukan semuanya itu demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi apa yang kita bisa lakukan demi keselamatan kita nanti pada yaumil la zilla illa zilluh, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Enggak bisa semuanya, salah satunya. Mau jadi pemimpin yang adil, kita bukan pemimpin, bukan apa? Paling enggak kita memimpin keluarga di rumah tangga. Ya, jangan sampai tersia-sia, terbengkalai. Kita punya anak adalah tanggung jawab kita mendidiknya. Ya, memberikan nafkahnya, bukan hanya nafkah jasmani tetapi rohani. Ya, yang perlu kita tanamkan akidah pada anak-anak kita supaya jangan sampai tersesat anak-anak kita. Masukkan ke sekolah-sekolah, ya, ke pesantren-pesantren demi menyelamatkan anak kita ini daripada akidah-akidah yang tidak baik. Pilih pesantren di mana yang benar-benar cocok dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, dan disiplin yang kuat. Ya, mudah-mudahan usaha kita mendapat ridho dari Allah dan menghasilkan anak-anak yang solehah, dan mudah-mudahan keluarga kita jadi sakinah, mawadah, warahmah. Demikian Bapak sekalian pengajian kita pada kesempatan ini. Sebab nanti selanjutnya insyaallah pada Sabtu yang akan datang bab yang berikutnya. Sudah selesai ya masalah bab azan ini supaya kita paham. Azan yang rutin dengan lillahi ta'ala insyaallah mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aras. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya. Ya, semoga Allah berikan rezeki yang halal barokah, ilmu yang bermanfaat, hidup kita Allah berikan kita sehat walafiat buat ibadah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalih ila haratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya'i tama wa alal alil kirami wa suhbikan nujumi fi kudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsilu kulla khawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli ji mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa judam manna la bi iktisabim minna
bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi dadatosi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.